إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني والأخوات الفضلاء rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala untuk duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran untuk mengetahui petunjuk yang Allah sampaikan dalamnya, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan mendapatkan keridhaan dari apa yang kita lakukan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mendapatkannya dan dijauhkan dari penghalang-penghalangnya. Kita masih bersama surat Al-Baqarah dan pada malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-56. Namun sebelumnya mohon untuk salah seorang ikhwah membacakannya. Dipersilakan. Tafadhol. Tafadhol antum. Lima puluh empat sampai 56. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, dia mengatakan, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian dengan menjadikan patung anak sapi yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Maka adalah kalian bertobat kepada bari kalian, yaitu Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan dan mengadakan kalian di muka bumi ini. Maka adalah kalian membunuh diri kalian, itu semua lebih baik untuk kalian di sisi Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada nabi kalian, Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan nyata, wujudnya nampak di depan mata kami. Maka dengan sebab itu Allah mengirimkan sa'iqah, yaitu petir kilat dengan cahaya yang sangat kuat dan suara yang menggelegar sangat keras, menyambar kalian dan kalian pun melihat hal tersebut, tentunya mati. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
kemudian kami membangkitkan kalian kembali setelah matinya kalian, agar kalian semua bersyukur. Ayat-ayat ini masih penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dimulai dari ayat yang ke-40. Diungkit Bani Israel tentang nikmat yang sudah Allah limpahkan pada mereka dengan berbagai macam nikmat sampai turunnya ayat ini. Ini diantara metode Allah Jalla wa'ala menyampaikan kepada Bani Israel, yaitu Yahudi dan Nasrani, agar mereka mau beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menerima Al-Quran sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sudah pernah Allah turunkan sebelumnya kepada mereka, di Taurat dan Injil. Dan Allah menciptakan ini cerita yang menjadi rahasia Bani Israel. Tidak ada yang diketahui atau tidak ada yang mengetahui selain dari mereka. Sehingga dengan Allah menceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada Bani Israel dalam Al-Quran ini sebagai metode bahwa Al-Quran datang bukan dari Nabi SAW atau dari manusia, tetapi dari pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala sudah menyebutkan di awal penjelasan dan seruan Allah pada Bani Israel agar mengingat nikmat Allah di ayat yang ke-40, dan ini diulang sampai 3 kali. Allah menyebutkan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ini intinya. Yang kemudian Allah menyebutkan berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Namun mereka kaum yang terkunci hati, tidak beriman terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan kepada siapa yang Allah utus, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian. Kita sudah menyebutkan faedah, yaitu ingat kepada nikmat bukan sekadar ingat dalam hati, tapi juga diikuti dengan ucapan syukur dan juga perbuatan syukur, yaitu melaksanakan apa yang Allah inginkan. Dan di antara hikmah Allah Jalla wa'ala, di beberapa ayat ketika Allah menyebutkan tentang nikmat tersebut, Allah tutup ayatnya dengan la'allakum tashkurun. Kemarin sudah kita lewati, yaitu di ayat yang ke-52, ketika Allah memberikan maaf pada mereka atas perbuatan mereka menyembah patung anak sapi. Allah maafkan, tidak diazab, tidak Allah turunkan bala pada mereka, dibiarkan. La'alakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Demikian pula di ayat yang kita ambil faedahnya pada malam ini, itu mereka pun mengulangi kesalahan yang justru lebih berat. Apa itu? Ingin lihat Allah secara nyata di depan mata mereka. Allah sampai mematikan mereka dengan mengirimkan sa'iqah yang pernah Allah kirimkan kepada kaum 'Ad dan Thamud. Mereka pun mati, tapi dihidupkan lagi. Allah maafkan. Agar apa itu? La'alakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Karena inti dari yang Allah inginkan pada manusia hidup di dunia ini adalah agar bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, yang bentuknya nanti kita sebutkan secara umum insyaallah ta'ala. Maka Allah mengingatkan, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Kemudian yang kedua, wa aufu bi'ahdi, tunaikan perjanjian kalian denganku. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun, aku tunaikan janjiku pada kalian, kata Allah, dan takutlah kepadaku. Manusia punya perjanjian dengan Allah Jalla wa'ala. Kita semua punya perjanjian dengan Allah Jalla wa'ala, bukan hanya Bani Israel. Kita punya perjanjian.
setiap rakaat dalam salat kita yang wajib dan yang sunnah kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat kalimat ini, perjanjian kita dengan siapa? Dengan Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat ini perjanjian kita dengan Allah Jalla wa'ala. Apa janji kita? Akan beribadah hanya kepadanya, tidak berbuat syirik. Jadi kalau kita ketika sholat, kalau kita ketika ibadah, kalau kita ketika apapun dari amal saleh, ingin pujian manusia, ingin balasan manusia, ingat ayat ini. Berarti kita dalam melakukannya bukan iyyaka na'bud, tapi ada syuraka, ada sekutu. Di mana Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anis syirki. Aku zat paling tidak butuh terhadap sekutu. Faman asraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa mensekutukan aku dalam amalnya, menyekutukanku dengan selainku, aku tinggalkan dirinya dan sekutunya, yaitu amalnya tidak berarti. Maka waspada ini. Kalau kita ingin balasan dari Allah di akhirat dengan kemuliaan dan di dunia dengan petunjuk, maka ufi bi'ahdi, tunaikan janji kalian kepadaku, kata Allah. Dan ini bukan hanya berlaku bagi Bani Israel, berlaku bagi kita sekalian. Dan setelah itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan terus nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Di antaranya yang kemarin kita sudah sebutkan di majlis yang lalu adalah ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar disegerakan perjanjian untuk di miqat, yaitu khalwat dengan Allah Jalla wa'ala, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, tidak disibukkan dengan urusan-urusan selainnya. Nabi Musa ingin segera, padahal Allah memang menjanjikan, tapi tidak ditentukan waktunya. Tapi Nabi Musa AS ingin segera. Maka Allah izinkan 30 hari ditambah 10 hari lagi, sehingga arba'ina lailah, 40 malam. Bani Israel ketika tinggal Nabi Musa AS, mereka ini kaum yang belum kuat akidahnya, kaum yang masih labil. Karena mereka ketika meninggalkan negeri Mesir menuju Palestina, mereka ini kaum yang campur aduk. Karena kaum yang dihinakan oleh siapa? Oleh Fir'aun dan bangsa Mesir pada umumnya saat itu. Maka mereka ingin bebas. Yang penting bebas dari Fir'aun, dari perbudakan dan dari kehinaan, dari penindasan. Maka mereka pun ikut. Maka ada yang tulus ikut kepada Nabi Musa AS, ada yang terpaksa, ada yang macam-macam, sehingga belum punya pegangan. Nah, disinilah kalau kita cermati faedah yang sangat besar dengan dakwahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ketika memerintahkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi kita, agar berhijrah dari Mekah ke Madinah, di sana kondisi iman para sahabat sudah kuat. Barulah ketika mereka hijrah ke Madinah, maka semakin kuat akidah mereka dan turunlah syariat. Dan mereka paling benci kepada sesuatu yang namanya kufur dan syirik. Sehingga mereka itu ketika umrah sebelum kejadian Hudaybiyah, ketika mereka ingin ingin sa'i. Apa itu sa'i? Bolak-balik bukit Safa dan Marwah. Mereka ingin melakukan tapi berat hati. Bukan tidak suka, berat hati. Kenapa?
Karena di Bukit Safa dan Bukit Marwah ada berhala masing-masingnya. Di Safa ada Isaf, di Marwah ada Nailah. Ini berhala laki-laki, ini berhala perempuan yang diyakini oleh bangsa Arab saat itu sebagai berhala kasih sayang. Kalau di Romawi namanya apa? Romeo dan Juliet. Punya bangsa Arab juga. Maka para sahabat berat mereka. Karena di sana ada berhala. Itu mereka, subhanallah. Bani Israel ketika tinggalkan Nabi Musa SAW, mereka dalam keadaan labil. Ya, dalam keadaan labil. Maka ketika ada syaitan masuk, dan syaitan ketika menyimpangkan manusia, memperalat manusia, maka diambillah seorang dari mereka yang bernama Samiri. Ada di surat Thaha, sudah kita sebutkan di majlis yang lalu. Dibisikkan dengan sesuatu, yaitu mengumpulkan perhiasan Bani Israel, lalu dicetak dengan bentuk patung anak sapi yang bila di angin bertiup dari arah duburnya keluar suara dari mulutnya karena dibikin lubang. Maka Bani Israel kagum, terkejut, bisa seperti itu. Maka katakan ini Tuhannya Musa. Sebagian mereka percaya dan banyak dari mereka percaya. Ketika Nabi Musa SAW kembali pada mereka, beliau terkejut. Beliau terkejut dengan kejadian seperti itu, mendapati Bani Israel seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Nabi Musa SAW mengatakan, innakum zalamtum anfusakum, kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Perbuatan apa itu Bani Israel tadi? Syirik. Syirik zalimnya pada siapa? Hah? Yang benar. Antum berpikir, antum ini kalau ada ustadz ngomong ikut aja. Ustadz nggak akan marah. Antum ketika menjelaskan tentang bahaya syirik, bacakan surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Mengapa dikatakan kezaliman yang sangat besar? Zalim pada Allah. Ini dikatakan zalim pada diri sendiri. Bagaimana? Apakah menentukan ayat dengan yang lain? Kufur. Membenturkan satu ayat dan yang lain kufur. Maka bila kita mendapatkan satu ayat bicara begini, satu ayat bicara begitu, kok berbeda? Maka yang dilakukan bukan membenturkan, tapi taufik bainahuma, bagaimana memadukannya, menggandengkan, menyelaraskan. Itu metode ahli sunnah, ahli tafsir. Kata sebagian ulama, setiap kezaliman, siapapun yang menjadi korban kezalimannya, yaitu kezaliman pelakunya. Kezaliman itu ada berapa macam? Dari korbannya ada 3 macam. Ada kezaliman korbannya diri sendiri, namanya zalimun li nafsih. Ada kezaliman korbannya makhluk yang lain, maka disebut dengan zalim pada umumnya. Dan ada kezaliman yang jadi korbannya Allah Jalla wa'ala, yang itu 7. Tadi zulmun azim, syirik. Nah, kata sebagian ulama, setiap kezaliman, siapapun yang dizalimi, itu hakikatnya pelakunya zulmun li nafsihi, zalim pada diri sendiri. Mengapa? Mengapa dikatakan oleh mereka hakikatnya zalim pada diri sendiri? Karena dengan perbuatan itu, dia kalau tidak segera kembali kepada Allah dengan taubat, tidak meninggalkan perbuatan itu sampai akhir hayatnya, sampai ajalnya, dia diancam dengan azab. Dan azab yang dirasakan itu akibat zalimnya. Berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri.
dengan membiarkan melakukan perbuatan yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Jalla wa Ala. Ada gambaran ya, kawan? Baik, barakallahu fikum. Allah menunjukkan, Nabi Musa AS mengatakan, innakum zalamtum anfusakum. Mana kezalimannya? Bittikhadhikumul ijla, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Ada gambaran ya? Syirik, dikatakan zalamtum anfusakum. Maka setiap perbuatan zalim butuh pada taubat. Perbuatan zalim butuh pada taubat. Khususnya zalim yang dikategorikan kabair, perbuatan dosa besar. Karena kezaliman ini la yukaffiruhu al-a'mal as-salihat, tidak dihapuskan dosanya nanti di akhirat oleh amal saleh. Tidak. Illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Amma ghairu dzalika minas saghair, adapun selain dosa itu yang disebut dengan saghair, apa saghair? Dosa kecil, fa tukaffiruha al-a'mal as-salihah, maka dihapuskan oleh amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah wa salatul khams mukaffiratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan di antara suatu 5 waktu menghapuskan dosa di antara keduanya bila dosa besar dijauhi. Sehingga kita mau tidak mau harus tahu yang namanya dosa-dosa besar. Dan ada kitab bagus tulisan Imam Az-Zahabi berjudul Al-Kabair, sudah ada terjemahannya. Dan mudah-mudahan di sini juga ada yang membahasnya, karena ini bagus. Sehingga kita kenal mana dosa besar, mana dosa kecil. Mana dosa besar harus kita bertobat khusus. Apalagi kalau itu adalah syirik. Nah, syirik seperti yang kita ketahui ada 2 macam. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Syirkun akbar umumnya kita tahu, walaupun juga banyak juga dari kita yang belum tahu jenis-jenisnya. Yang banyak kita luput adalah syirkun asghar, syirik yang kecil, dari riya, dari ujub, dari ingin atau membanggakan amal dan semisalnya, macam-macam. Maka hendaklah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah dan berlindung kepadanya dengan sering membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu itu syirik. Aku tahu itu syirik, berlindung kepadamu, dan mohon ampun dari apa yang aku tidak tahu kalau itu syirik. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, asyirku huna kal bahri la sati'a lahu. Syirik kecil itu seperti lautan yang tidak ada tepiannya, tidak ada pantainya, jadi sangat luas. Maka berlindunglah kepada Allah darinya dan mohon ampun dengan ucapan. Adapun syirkun akbar, maka ini yang harus diwaspadai. Walaupun dengan syirkun asghar pun demikian. Maka Nabi Musa AS diperintah oleh Allah SWT menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka bertobat dari perbuatan itu. Tidak boleh dibiarkan. Perbuatan dosa besar khususnya syirik tidak boleh dibiarkan ada pada orang beriman. Harus bertobat kepada Allah SWT. Allah firmankan di sini, fatubu ila barikum, bertobatlah kalian kepada bari kalian. Apa itu taubat? Yaitu menyesali perbuatan yang sudah dilakukan.
dan meninggalkan dengan segera dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Itu taubat. Adapun umat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kita ini, subhanallah, Allah benar-benar memberikan sifat rahmatnya kepada kita sekalian. Ketika seorang hamba bertobat dari dosa besar, cukup dengan ini. Allah firmankan di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa-dosa kalian dengan taubatan nasuha. Cuma itu saja. Taubatan nasuha, sudah. Apa makna taubatan nasuha? Taubat yang murni dengan syaratnya tadi. Walaupun dosanya kufur, walau dosanya syirik, subhanallah. Tapi Bani Israel Allah katakan, tubu ila barikum faqtulu anfusakum. Ada tuntutan taubatnya dengan membunuh jiwa-jiwa mereka. Bagaimana bentuknya yang kita sebutkan insyaallah dari beberapa riwayat yang dibawakan oleh para ulama tafsir. Fataba alaikum, Allah akan menerima taubat kalian. Kalau tidak dilakukan, tidak diterima taubatnya. Kemudian faedah berikutnya, Allah memberikan ila bariikum. Lafadznya bukan ilallah yang sering Allah sebutkan, wala rabbikum juga sering disebutkan. Allah ketika menyebutkan taubat bagi orang beriman apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, ya kan? Tubu ilallah. Ketika menyuruh ibadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Namun di sini Allah jangankan tubu ila bari'ikum. Bari' kata para ulama maknanya khaliq. Namun Allah tidak menyebutkan khaliq. Ada hikmah di sini. Kita perlu yakini bahwa dan harus meyakini setiap lafaz ayat Quran mukjizat. Dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, memiliki makna yang selaras dengan alurnya. Kata ulama tafsir, Allah menyebutkan ila barikum kepada bari kalian yang maknanya khaliq, memberikan makna yang dalam pada mereka yang diseru, agar mereka ingat bahwa mereka ada di muka bumi ini, penciptanya adalah Allah, bahwa mereka di muka bumi ini bukan untuk berbuat seperti itu, karena yang menciptakan mereka, yang mengadakan mereka, ingin dari mereka ketaatan, maka mereka diadakan. Jadi kalau perbuatan mereka bukan yang ini tapi yang itu, maka harus apa? Siap-siap menerima sanksi. Siap-siap menerima sanksi. Nah ini disebutkan nama yang mengandung sifat yang difahami langsung oleh yang diajak bicara. Kemudian Allah katakan Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada mereka bagaimana taubatnya. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Bukan bunuh diri seperti yang kita pahami, gantung diri, menusuk diri dengan pisau, bukan. Para ulama tafsir banyak menyebutkan riwayat tentang masalah ini, dan kebanyakan Israiliyat, yaitu ketika suatu malam mereka dikumpulkan, dan jumlahnya berapa kira-kira? Berapa jumlahnya? Bukan 1000, 2000, puluhan ribu. Maka mereka berkumpul sambil membawa lampu-lampu pelita atau obor, dan sambil membawa benda tajam, mungkin pedang, mungkin pisau, mungkin belati, mungkin apapun benda tajam. Dan Nabi Musa AS memimpin. Ketika beliau diperintah oleh Allah SWT untuk memberikan aba-aba, maka mereka melakukannya. Dan saat itu
dipadamkanlah lampu-lampu yang mereka bawa. Ketika dipadam, mereka dalam keadaan gelap gulita, mereka tidak tahu siapa yang di depan mereka, siapa yang di samping, siapa yang kanan, siapa yang samping kiri, siapa yang di belakang. Kemudian diberitakan, silakan yang bawa benda tajam arahkan kepada siapapun yang di dekatnya. Tidak peduli ayahnya, tidak peduli anaknya, siapapun dihantam, tewas, bergelimpangan nyawa. Tidak tahu depan mata mereka siapa. Ngeri tidak? Ngeri. Tapi itulah ketentuan Allah SWT pada Bani Israel, setimpal dengan balasan mereka. Maka mereka yang tulus menyadari kejahilan mereka melakukannya sebagai iman kepada Allah SWT. Maka ketika sudah dilakukan begitu, Nabi Musa SAW mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk memberikan isyarat agar berhenti. Ketika beliau memberikan isyarat berhenti, mereka semua berhenti. Dinyalakan lampu, tergeletaklah mayat-mayat terbunuh yang jumlahnya kata kebanyakan tafsir sekitar berapa? 70.000 orang. Banyak atau sedikit? Sangat banyak, 70.000 orang. Maka ditetapkanlah yang terbunuh saat itu, maka mereka syahid. Yang masih hidup, maka mereka diampuni dosanya. Jadi ikhwas sekalian, namanya perbuatan zalim, ketika tobat ada resiko. Ada resiko itu. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan panjang dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, setiap perbuatan maksiat membawa resiko, dampak negatif bagi kehidupan hamba di dunia. Jadi kalau kita mendapatkan kesulitan, kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita walau sudah bertobat, itu adalah dampak dari maksiat masa lalu. Yang adalah kita beriman, bertambah iman kepada Allah. Inilah cara Allah untuk apa? Membersihkan dosa-dosa saya. Yang paling sudah kita sebutkan, bahwa musibah yang menimpa manusia ada beberapa kemungkinan. Masih ingat ikhwan? Musibah yang menimpa manusia ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, sebagai penghapus dosa. Kemungkinan yang kedua, meninggikan. Kemungkinan yang ketiga apa? Sebagai azab. Kalau pelakunya tidak menerima, semakin kufur. Nah ini jangan yang ketiga. Taib. Faqtulu anfusakum. Apa kata Allah? Dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum. Dan yang demikian ini kalau kalian lakukan, itu lebih baik untuk diri kalian sendiri di sisi Rabb kalian nanti, Allah Jalla wa Ala. Di sisi barik kalian. Nah di sini penekanannya. Orang beriman kapanpun hidupnya, yang mereka jalani adalah bagaimana mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Jalla wa Ala. Sesuatu terbaik di sisi Allah Jalla wa Ala. Ini sering Allah sebutkan. Ketika kita misalkan contoh ringan. Nah ini banyak terjadi karena pelakunya berat. Ketika seorang dari kita dibukakan dunia oleh Allah seluas-luasnya dan tidak peduli dari yang halal atau yang haram, yang penting dapat dunia. Kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya untuk mengikuti sunnah. Kira-kira berat atau ringan? Hah? Berat. Ada seorang ikhwah cerita sendiri langsung, terjerat hutang riba untuk bisnisnya sampai usahanya maju. Ketika dibahas masalah riba, difahami. Ketika duduk di tempat bisnisnya, dia tengok semua barang-barangnya,
dia ingat aset-asetnya, mobil-mobilnya, dihitung-hitung, masih kurang ternyata untuk melunasi pinjamannya, masih kurang, tidak jadi, mundur. Saya tanya berapa lama Pak? 6 tahun Ustaz. Maju mundur 6 tahun. Tapi kemudian dikuatkan oleh seorang Ustaz sebagai solusi, lunasi sekarang, tutup sekarang, diberikan solusi metode bisnisnya, dan alhamdulillah tidak berapa lama itu semua kembali. Bahkan saya bisa wakaf tanah, bisa bangun masjid. Subhanallah. Harus ada ketulusan, harus ada ketulusan. Oleh karena Allah Jalla wa'ala ketika mendapati hambanya cinta dunia, dan ternyata ketika dia setelah mengenal petunjuk bahwa dunia yang dia dapat itu ternyata dari sesuatu yang tidak Allah ridai, Allah katakan di surat Al-Jum'ah ayat terakhir, wallahu khairur raziqin. Allah memberi rezeki yang terbaik. Allah memberi rezeki yang terbaik. Seperti itu. Demikian juga bagi orang sibuk dengan dunia, sibuk dengan hawa nafsu, Allah katakan wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Demikian juga pada Bani Israel Allah katakan ketika menyuruh mereka bertobat dengan membunuh sesama mereka, berat tidak? Berat. Karena hawa nafsu siapapun dari manusia cinta dunia, ingin berusia panjang, ingin nikmati nikmat dunia. Maka Allah tutup dengan penegasan dzalikum khairul lakum 'inda barikum atau fataba 'alaikum. Kalau kalian mau melakukan itu baik untuk kalian. Di mana baiknya? Di sisi Rabb kalian. Dan taubat kalian diterima. Maka itu yang menghibur orang beriman. Innahu at-tawwabur rahim, dan dia Allah Maha penyayang taubat lagi Maha penyayang. Ayat berikutnya insyaallah kita lanjutkan lepas adzan Isya sebagai tamat penjelasan insyaallah taala. Allah
Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Allah menyebutkan, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fakhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun." Dan ketika kalian wahai Bani Israil, ini Bani Israil ini sudah wafat yang bersama Nabi Musa alaihissalam, tinggal keturunan yang ada di Madinah. Tapi perbuatan suatu kaum walau sudah berganti orang, maka tetaplah itu perbuatan kaum tersebut, tidak bisa mengelak ya. Maka Allah terus menyebutkan pada mereka, wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ketika kalian berkata pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa alaihissalam, kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Lihat lafadznya, la nu'mina lak, tidak akan pernah beriman padamu, dengan syarat kami bisa melihat Allah jahra, langsung dengan mata kami. Di sini kata sebenarnya tafsir, setelah Bani Israel bertobat kepada Allah dengan proses yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya, maka Nabi Musa alaihissalam memilih dari mereka yang tersisa, ya, 12 orang, memilih 12 orang untuk diajak ke miqat. Ya. Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 160, wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Dan kami pastikan bagi mereka 12 orang sebagai umam, sebagai pemimpin. Sehingga Bani Israel dari 12 kepala-kepala ini kemudian muncul kaum-kaum yang berbeda-beda. Nah, kita sering mendapatkan dalam Al-Quran wal asbab, ya kan? Asbab. Ulama beda pendapat apakah mereka para nabi atau bukan dari sini. Itu 12 orang yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menemaninya, ya, menghadap Allah Jalla wa Ala. Namun mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah menampakkan wujudnya kepada mereka. Ini sesuatu yang tidak adab, ya, sesuatu yang tidak adab. Nah, banyak kisah disebutkan dalam masalah ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam naik bukit Tur, kemudian turun awan menyelimutinya. Kemudian setelah itu turunlah petir dan menyambar mereka semua sampai semuanya mati. Kemudian setelah mati Allah hidupkan lagi. Wa antum tanzurun, kalian melihat petir itu datang bagaimana? Kita kalau pas di sawah mendung rapat, lihat petir menyambar-nyambar, takut tidak? Takut luar biasa, padahal entah kemana menyambarnya. Ini petirnya datang di hadapan mata, menyambar diri sendiri. Wa antum tanzurun, kalian melihatnya. Kalimat ini Allah ulang. Sebelumnya sudah sebutkan tentang bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan pasukannya. Melihat dengan langsung Fir'aun dan pasukannya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Di ayat yang ke-50 sudah kita lewati. Ya, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya dan kalian melihatnya langsung. Itu tidak membuat mereka bersyukur pada Allah. Apakah Allah membiarkan mereka mati dalam keburukan seperti itu, kekufuran? Tidak. Allah luar biasa sayangnya pada Bani Israel, tapi mereka yang tidak tahu bersyukur pada Allah. Allah kata setelahnya, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Dan kami bangkitkan lagi setelah matinya kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, syukur di sini luas, yaitu sebagai bentuk pengakuan diri terhadap Allah akan segala karunia yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya. Yang bila karunia itu berupa terbebasnya kita dari keburukan, maka kita bersyukur. Dilimpahkannya nikmat, maka kita bersyukur.
Kita berbuat maksiat tapi tidak mendapatkan keburukan, kita bersyukur. Kita berbuat durhaka tapi Allah tidak mengadab kita, kita bersyukur. Jadi banyak syukur itu harus kita lakukan. Antum misalkan, wala'idzubillah, dengan kita, seseorang di kamar mandi. Biasanya di kamar mandi apa itu yang dilakukan? Apa ya, ikhwah? Kalau di kamar mandi berdendang, ya tidak? Iya kan? Berdendang. Maka itu maksiat bukan? Maksiat. Tapi Allah tidak menegur seorang tersebut dengan keburukan. Bersyukur harusnya. Dan syukurnya dengan apa itu? Dengan tidak lagi melakukannya. Ketika seorang menikmati nikmat Allah berupa makanan atau minuman, lalu dia tidak bersyukur akan nikmat tersebut, Allah biarkan, maka harusnya bersyukur setelah mendapatkan hal tersebut dan sebagainya. Di sini Allah ulang terus, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena hanya dengan syukurlah Allah ridha pada hambanya. Allah firmankan di surat Az-Zumar, in tashkuru yardahu lakum, jika kalian bersyukur Allah ridha pada kalian. Dan bagaimana bentuk syukur yang dicontohkan Nabi kita SAW? Sabar dengan kesulitan, bertobat dengan maksiat, semakin semangat dalam ketaatan, itu syukurnya. Sehingga Nabi kita SAW, beliau sering mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 100 kali. Banyak beristighfar. Beliau juga orang yang paling kuat sabarnya. Beliau kalau lepas salat subuh, ketika waktu suruk, pergi ke rumah istrinya yang pertama, jatah harinya, hal indakum min ta'am, apakah ada makanan? Dikatakan ma indana ta'am, tidak ada makanan. Pindah ke rumah berikutnya, tidak ada lagi, pindah sampai balik lagi ke rumah itu mengatakan idzan as-sumu hadzal yaum, pada hari ini aku saum. Ketika di masjid mendapat Abi Hurairah tergeletak, terbaring, tidak kuat berdiri karena lemas, tidak ada makanan yang dimakan. Dilihat di perutnya batu-batu sebesar telur mengganjal beberapa. Kemudian Nabi SAW menunjukkannya bahwa beliau juga perutnya diganjal dengan batu. Sabar bukan? Sabar luar biasa. Kalau kita bagaimana? Mengeluh padahal masih bisa makan dengan daging ayam, ya kan? 3 kali lagi makan sehari, tapi masih mengeluh. Di sini Nabi SAW sabar. Dan beliau ketaatannya luar biasa. Tapi ketika dikatakan beliau di apa? Bukan ditegur ya, istrinya mengatakan kepada beliau, Aisyah anha, ya Rasulullah, cukuplah bagimu semua ini, karena mendapati kaki beliau pecah-pecah karena sholatnya panjang tiap malam. Apa jawab beliau? Afala akuna abdan syakura, bukankah aku ini hamba yang bersyukur kepada Allah? Karena dengan syukurlah Allah ridha pada hambanya. Maka mari jalan syukur ini kita jalani dengan tadi yang kita sebutkan, karena itu yang Allah inginkan, diulang berkali-kali pada Bani Israel. Dan ini petunjuk untuk kita sekalian, la'allakum tashkurun. Ingat ayat tersebut, la'allakum tashkurun, agar kita hidup bersyukur. Seperti itu. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil di malam yang mulia ini. Apa yang benar datang dari Allah Jalla wa'ala, semoga kita diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Dan apa yang keliru datang dari hawa nafsu dan syaitan, semoga Allah maafkan kita semua dan mengampuni dosa-dosanya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan itu.